Ada lagi Yomo? Atau mungkin Pak Yomo bisa jelaskan juga? Jadi kami perlu menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah memang mempunyai kewajiban menyelesaikan untuk tenaga non-ASN sampai dengan 31 Desember 2024, tentu yang mereka ada di dalam database BKN. Itu menjadi prioritas kita. Semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Bapak Menteri, sebelumnya kami laporkan yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama Bapak Gubernur Bali, beliau hadir secara langsung. Benar. Kemudian para penjabat gubernur, ada Prof. Yudan, Pak Fahmi, dan penjabat gubernur yang lain. Ada penjabat Bupati Wali Kota hadir pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang bersedia di tengah kesibukan Bapak masih memberikan arahan. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita dalam rangka untuk pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian. Sesuai arahan Bapak Menteri, mungkin barangkali ada yang silakan. Bapak mohon izin, ada yang akan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak. Silakan. Kalau bisa wajah kamera diarahkan juga boleh. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Kami dari Kabupaten Gorontalo Utara, Pak, Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Menteri, tadi kami menyimak apa yang Bapak sampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN itu sampai Desember tahun 2024. Kami beri ilustrasi di daerah kami, Pak. Tenaga kontrak kami itu ada kurang lebih 3.000 orang. Kami sudah melaksanakan seleksi, saat ini sudah lebih dari 1.000 orang Pak yang diterima. Akan tetapi yang diterima itu karena dilaksanakan secara terpusat, maka yang lulus itu hanya 40% yang tenaga kontrak lokal kami. 60%-nya itu datang dari luar. Berikut Pak Menteri, kalau sampai tahun Desember 2024 penataannya, bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu Pak Menteri? Itu pertanyaan kami. Makasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi khusus tenaga non-ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawaban mutlaknya, itu nanti ikut tes, tapi nanti pasti kita terima, ya. Ikut tes prosesnya, tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah, tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak. Ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar. Kita sudah memberikan dua opsi. Satu, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini apa? Adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi mereka bisa saja bekerja paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi bagi mereka, Bapak Ibu yang sudah kemampuan keuangannya cukup, bisa diangkat menjadi penuh waktu. Terkait dengan penjelasan penuh waktu dan paruh waktu, nanti Pak Aba, Pak Yomo bisa menjelaskan dengan rinci. Jadi, kami, pemerintah telah memberikan pintu karena dia kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, maka ada skema penuh waktu dan paruh waktu. Karena dulu kita telah bersepakat dengan DPR tidak akan ada PHK massal, tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan, juga tidak ada penurunan pendapatan dari non-ASN yang sekarang sudah ada. Jadi bagi non-ASN yang sekarang sudah ada, yang sudah terdata di BKN, mereka tetap bisa bekerja dengan pendapatan yang sekarang ada. Tapi jika kemampuan anggarannya ada, maka mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala prioritas yang ada di daerah. Saya kira itu, Pak. Ada lagi Yomo? Atau mungkin Pak Yomo bisa jelaskan juga? Jadi kami perlu menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Jadi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah memang mempunyai kewajiban menyelesaikan untuk tenaga non-ASN sampai dengan 31 Desember 2024, tentu yang mereka ada di dalam database BKN. Itu menjadi prioritas kita. Semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Saya akan menyampaikan laporan aspirasi yang diterima dari para tenaga honorer di seluruh Indonesia melalui link laporjg.id di website. Jumlahnya sebanyak 3.389, Saudara Menteri, data tenaga honorer ya yang sebelumnya sudah terdaftar 2,3 juta lebih kurang. Jadi kalau 2,3 ditambah 3.389 menjadi 5.669.000. Itu Pak Menteri. Ya. Umumnya mereka mengeluhkan yang pertama, data mereka yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K, sementara mayoritas mereka ini telah mengabdi selama puluhan tahun. Yang kedua, para tenaga honorer ini juga sangat khawatir bahwa data mereka akan diganti dengan tenaga honorer titipan dan fiktif. Ya, seperti yang sudah terjadi pada beberapa daerah. Jadi mestinya nama A, memang nama A, tetapi diganti orang lain dengan masa kerja sudah puluhan tahun, padahal dia tidak pernah menjadi tenaga honorer, Saudara Menteri. Itu fakta di lapangan, itu bisa di-cross check juga kepada kepala daerah. Oleh karena itu, di dalam flash disk ini, kami akan serahkan kepada Saudara Menteri, turut dilampirkan data lengkap, identitas, serta instansi dan lama pengabdian saudara kita para tenaga honorer. Silakan, mungkin Ibu Sestama bisa menerima ini. Ya, enggak usah Pak Menteri lah, Pak Menteri nanti udah bolak-balik berdiri. Ya. Ini adalah file dan flash disk. Mudah-mudahan Kemenpan bisa menyikapi secara tepat dan akurat. Ya, 5.630 sekian. Ya, yang pertama dari Persatuan Tenaga Teknis Indonesia, yang kedua dari para tenaga honorer se-Indonesia. Ketika saya membaca tentang perkembangan pendataan non-ASN dan pemetaan secara bertahap, ya berdasarkan SPTJM, ya Saudara Menteri menyampaikan total 2.355.092. Ini SPTJM, Pak, SPTJM. Nah, yang jadi masalah sesungguhnya, Saudara Menteri, ya SPTJM ini khususnya daerah ini tidak transparan, Pak. Kenapa tidak transparan? Ya, ini saya nanti serahkan data ini. Banyak tenaga honorer, ya, ketika mereka minta supaya didaftarkan, ya, di daerah itu, ya, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau, Pak, mendaftarkan. Kalau ada surat pengangkatan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, jadi artinya apa, Saudara Menteri? Jangan terpaku, dan BKN jangan terpaku kepada SPTJM. Ya, inilah gunanya kerja dengan BPKP untuk melakukan audit data, Pak. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, ada mafia tenaga honorer. Ini fakta, Pak, di lapangan nih. Ini bagaimana Saudara Menteri mengenai ini? Iya kan? Belum lagi misalnya ini kan masih SPTJM.
2.355.092. Sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak, Pak. Ini bagaimana? Kita sepakat di awal itu, ya, untuk undang-undang 202023 ini, ya, semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K. Itu sepakat, Pak. Itu kita jangan lupa, ada rekamannya semua itu, Pak. Iya kan? Kita bagi dua kemarin. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Nah, honorer ini kita sepakat dulu itu, nggak ada tes. Ya, ketika dia yang terakhir ini muncul dari saudara menteri akan diaudit oleh dengan BPKP mengenai apa namanya keabsahannya, nggak perlu dites, Pak. Nah, sekarang sampai hari ini banyak tes P3K, Pak. Ya, saya jadi bingung menjawab di sana. Kok kami dites lagi, Pak, ini honorer? Bapak bilang dulu tidak begini. Nah, ini bagaimana saudara menteri mengenai ini? Ya kan? Dan ini semakin diperkuat, ya, dengan apa namanya skenario penataan FTK 2 dan tenaga non ASN, ya, di halaman 33. Nanti bisa saudara menteri apa namanya lebih menegaskan ini, ya, di tanda panah 6 pengangkatan P3K alternatif metode seleksi. Maksudnya apa ya saudara menteri? Ya, A, seleksi P3K penuh waktu, B, pengalihan status P3K paruh waktu, C, metode lainnya. Ini maksudnya apa? Ini kan semua nggak ada kepastian hukum, Pak, kalau begini. Iya kan, kita sudah sepakat dari awal, dari berapa tahun lalu, Pak. Iya kan, semenjak almarhum Pak Cahyokumolo kita sudah bicarakan ini. Iya kan, maka tadi kalau apa namanya Pak Ketua mengatakan tentang Pak Alex, mestinya beliau yang paling paham ini, Pak. Tiba-tiba beliau, kalau istilah lagu, sirna beliau itu, Pak. Hilang beliau, nggak tahu di mana sekarang. Ini bagaimana, Pak? Coba saudara menteri, ya, nanti bisa menjelaskan maksudnya apa? Ya, tanda panah 6 ini pengangkatan P3K titik 1 alternatif metode seleksi. A, seleksi P3K penuh waktu, B, pengalihan status P3K paruh waktu. Loh, kok paruh waktu kok masih ada tes-tes ini, Pak? Kalau tenaga honorer masih dites, sekarang dites loh mereka, Pak. Saya nggak bisa jawab di sana. Pak, Bapak bilang kemarin ada buktinya itu di YouTube, Pak. Kok kami sekarang dites lagi nih? Iya kan? Kalau tadi saudara menteri mengatakan fresh graduate, ini dulu selesaikan, Pak. Jadi kita nggak mau munculkan masalah baru lagi, Pak. Ini masalah hidup